berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom adik-adik semuanya. Kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Yuk, kakak mau ajak kita semuanya mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Waktu beribadah kepada Tuhan adalah waktu yang paling indah di dalam hidup kita. Kita bisa memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sambil kita mengangkat sebuah pujian, aku akan berbakti kepada Tuhan. Itu adalah waktu yang paling indah di dalam hidup kita. Sambil kita nanti mengambil sikap berdoa ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Waktu yang paling indah dalam hidupku. Sekali lagi ya. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa menikmati Tuhan melalui ibadah ini. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah ada di dunia ini yang kalian tahu manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, kakak yakin sebenarnya tidak ada. Semua manusia berdosa, dan semua manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus turun dari surga, masuk ke dalam dunia, menderita dan mati untuk menanggung semua dosa kita. Dan karena kuasanya, Dia bangkit, dan kita pun bisa diampuni dosanya. Ya, karena kuasa darah Yesus yang sudah mati bagi kita. Kita akan mengangkat sebuah pujian, dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Nanti kita akan lanjutkan dengan lagu ada kuasa dalam darahnya. Karena hanya Tuhan yang berkuasa menghapuskan dosa kita. Darahnya
Adik-adik, kita bersyukur ya karena kuasa Tuhan luar biasa dan bisa mengampuni dosa kita. Kita yang seharusnya dihukum bisa dibebaskan dari hukuman dosa karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua itu bagi kita. Puji Tuhan ya, kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan suatu anugerah yang luar biasa juga, kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kakak ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Terima Kasih pada Tuhan. Mari sambil kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mengangkat pujian Terima Kasih pada Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kakak ajak kalian membuka Alkitab dulu ya. Untuk kalian nanti tandai ya. Yang pertama dari Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Nah, yang kedua itu dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Oke, kalau sudah boleh diletakkan dulu Alkitabnya. Kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mengerti cerita firman Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, Tuhan memberkati kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian pernah tidak lihat tanda seperti ini? Nah, adik-adik, tadi itu beberapa contoh ya, itu yang kita sebut peringatan ya. Nah, jadi kita diperingatkan. Yang gambar pertama tadi, kita diperingatkan bahwa lantainya basah. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat ada tanda seperti itu, peringatan seperti itu, dan kita berjalan atau mungkin bahkan berlari di situ, apa yang terjadi? Ya kita bisa terjatuh ya. Nah, lalu yang tadi, yang kedua, tanda yang kedua itu, apa yang terjadi seandainya waktu sudah berbunyi ya tanda alarmnya itu, lalu palang pintunya, palang pintu penutup itu diturunkan, ada kendaraan yang mungkin menerobos saja. Apa yang terjadi? Nah, itu sangat berbahaya. Resikonya apa? Kereta api itu sangat cepat, ya kan? Bisa saja kendaraan itu akan tertabrak. Lalu yang ketiga tadi, ada peringatan seperti itu. Apa yang terjadi kalau misalnya ada orang yang mungkin iseng membuka? Nah, bisa saja dia terkena sengatan listrik gitu ya. Nah, jadi tanda-tanda peringatan ini penting. Nah, untuk apa itu semuanya? Untuk apa ada peringatan? Untuk memperingatkan kita akan ada bahaya atau akibat yang kita dapatkan jika kita tidak berhati-hati, jika kita tidak mengikuti hal yang sudah ada pemberitahuannya, peringatannya. Nah, adik-adik, pada cerita firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus juga memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Nah, peringatannya itu kepada siapa? Nah, kepada Petrus, tapi juga sebenarnya kepada murid-murid yang lain.
Nah, adik-adik, kita akan lihat bagian firman Tuhan dari Lukas dulu ya. Lukas tadi sudah kalian tandai kan? Lukas 22 ayat 31 tadi sampai 34. Nah, adik-adik nanti boleh kalian baca ya sendiri. Nah, tapi kakak mau jelaskan di ayat 31 itu Tuhan Yesus memperingatkan Petrus ya. Tuhan Yesus memperingatkan Petrus bahwa iblis telah bersedia untuk mencobai mereka. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gusar. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan nih Petrus, kalau kau nanti akan dicobai. Tapi coba lihat adik-adik, apa jawaban Petrus? Jawab Petrus, aku bersedia masuk penjara, di ayat yang 33 ya. Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau, kata Petrus. Jadi Petrus ini merasa mungkin dia tidak akan mungkin jatuh ke dalam pencobaan, ya. Dia tidak akan mungkin bisa digoda oleh iblis. Nah, adik-adik, apa jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus? Tuhan Yesus bilang, hari ini Petrus, ya di ayat 34 ya, hari ini sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali, kata Tuhan Yesus. Tuhan tahu semuanya loh. Tuhan tahu apa yang akan kita alami. Tuhan tahu bagaimana kita dicobai oleh iblis. Tapi adik-adik, iblis itu tidak berkuasa mencobai kita tanpa Tuhan mengizinkan. Nah, kalian juga tahu kan cerita tentang Ayub yang dicobai oleh iblis? Nah, sebelum iblis mencobai Ayub, iblis itu meminta izin kepada Tuhan. Jadi adik-adik, dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan tahu semua bentuk pencobaan yang dialami manusia, dan semuanya itu terjadi karena Tuhan mengizinkan. Untuk apa sebenarnya Tuhan mengizinkan manusia dicobai oleh iblis? Di ayat 31 di sini dikatakan untuk menampi, supaya kita semakin hari yang keluar adalah semakin baik sifat-sifatnya, semakin baik di hadapan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Makanya seperti orang menampi ya, menampi. Mungkin kalian pernah lihat orang menampi beras ya, atau kalau di sini menampi gandum. Jadi nanti yang gandumnya yang bisa digunakan itulah yang akan tersisa di akhir. Yang lainnya, yang sampah yang tidak bisa digunakan akan terbuang. Nah, seperti itu sifat-sifat kita yang tidak baik, sifat-sifat lama kita itu semuanya harus dibuang. Supaya kita, karakter kita, diri kita ini semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, supaya kita bertumbuh sedikit demi sedikit setiap harinya. Nah, tapi adik-adik, apa yang menjadi reaksi Petrus setelah mendengar peringatan itu? Dia merasa mungkin, tidak mungkin, aku kan sudah menjadi murid Tuhan Yesus, tidak mungkin aku bisa digoda dan dijatuhkan oleh iblis. Nah, tapi adik-adik, kalian pasti sudah tahu cerita ini kan? Dan benar, pada malam Tuhan Yesus ditangkap, ada orang-orang yang berkumpul di situ dan mereka mengenali Petrus sebagai salah satu murid Tuhan Yesus, dan mereka bertanya itu kepada Petrus. Dan memang Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan waktu ayam berkokok, dia ingat perkataan Tuhan Yesus, dan dia juga ingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberi peringatan kepada dia. Dan malam itu ternyata Petrus jatuh ke dalam dosa dan dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Adik-adik, apa yang terjadi pada Petrus setelah dia menyangkal Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, kalau kita lanjutkan ya, kita agak sedikit lompati itu sampai di ayat ke-62 ya. Lukas 22 ayat 62. Petrus itu menangis dengan sangat sedih. Dia sangat menyesal akan dosanya. Adik-adik, sebenarnya seharusnya seperti itu kalau kita hidup di dalam Tuhan. Waktu kita berbuat dosa, seharusnya ada rasa sedih, rasa menyesal di dalam hati kita, rasa gelisah di dalam hati kita. Itu yang terjadi ketika
kita berbuat dosa. Nah, adik-adik, apakah hanya sampai di situ? Apakah Petrus selamanya hidup di dalam rasa sedihnya, rasa penyesalannya akan dosa? Nah, ternyata tidak, adik-adik. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan buka bagian yang tadi, bagian yang kedua dari Yohanes. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah sangat tahu tentang cerita ini yang setiap kali Paskah kita rayakan. Bahwa memang malam itu Tuhan Yesus ditangkap, dia disiksa, dia kemudian disalibkan dan mati, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan kuasa maut. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri ya, secara bergantian kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, itu dilakukan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menguatkan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus waktu menampakkan diri kepada murid-muridnya, terutama juga kepada Petrus ya. Nah, kita akan baca di Yohanes ini tadi. Yohanes 21 ya, 21 ayat ke-15 tadi ya. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu makan bersama. Mereka sarapan di sini ya. Kalau di ayat ke-15 tadi kita lihat sarapan. Nah, waktu mereka di situ bersama-sama, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Apa yang Tuhan Yesus tanyakan? Nah, di sini Tuhan Yesus apa bertanyanya? Simon anak Yohanes. Simon ini kan nama lain Petrus ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Petrus menjawab apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan adik-adik, pertanyaan itu ditanyakan Tuhan Yesus sebanyak berapa? 3 kali. 3 kali Tuhan Yesus menanyakan itu kepada Petrus, dan 3 kali juga Petrus menjawab iya, dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan waktu Petrus menjawab iya, aku mengasihi engkau Tuhan, Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Waktu Petrus berkata dia mengasihi Tuhan, Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Adik-adik ingat tadi, 3 kali juga Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dan ini pertanyaan yang disampaikan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali juga kepada Petrus. Nah, jadi adik-adik, sebenarnya apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus di situ? Ya, selain Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, Tuhan Yesus ketika bertanya seperti itu juga mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni apa yang Petrus lakukan. Penyangkalan Petrus itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu bahwa Petrus itu merasa sangat sedih dan sangat menyesal setelah dia melakukan penyangkalan itu. Jadi Tuhan Yesus mau menegaskan kepada Petrus, dia sudah mengampuni dosanya. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa ya. Nah, dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa nanti Petrus akan melakukan pekerjaan dan pelayanan yang luar biasa. Petrus akan memberitakan Injil Tuhan kepada begitu banyak orang. Dan melalui hidup Petrus juga nama Tuhan dimuliakan ya. Bahkan adik-adik, kalian tahu dia juga bersedia mati dengan cara disalibkan terbalik. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kedepannya Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus ini akan melakukan pelayanan penginjilan yang luar biasa. Dan adik-adik, Tuhan juga tahu kalau Petrus itu masih manusia yang bisa berdosa, berbuat dosa lagi. Ya. Nah, Tuhan tahu bahwa Petrus juga bisa ada kemungkinan berbuat dosa lagi. Karena itu Tuhan mau mengingatkan Petrus untuk ketika berbuat dosa itu datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Adik-adik, ini juga ditujukan buat kita, bukan hanya untuk Petrus, ya. Adik-adik, apakah kalian pernah merasa begitu menyesal, begitu sedih
setelah kalian berbuat dosa. Nah, adik-adik, kalau kita setelah berbuat dosa, kita merasa menyesal, merasa gelisah, tidak enak dalam hati kita, itu sebenarnya tanda bahwa Roh Kudus menegur kita, ya, membuat kita gelisah dalam hati kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan berdoa kepada Tuhan, meminta ampun, memohon ampun, dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan melawan dosa. Adik-adik, walau kita sudah percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita langsung otomatis bebas dari dosa. Tidak. Kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Ya, jadi kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan Tuhan tahu itu. Seperti Tuhan menguatkan Petrus, ya, karena Petrus itu mengasihi Tuhan, karena itulah dia melakukan pekerjaan yang hebat, yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, kita pun karena kita mengasihi Tuhan, kita pun mau melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Ya, mungkin kita belum seperti itu ya, melakukan penginjilan yang besar gitu. Tapi adik-adik, setiap hari kita mau mencari apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kalian yang mungkin bersekolah ya, apa maunya Tuhan? Tuhan mau saya menjadi anak yang seperti apa? Di rumah, Tuhan mau saya menjadi anak murid Kristus yang seperti apa di dalam hidup saya. Dan dari mana kita tahu itu? Kita bisa tahu itu apa yang Tuhan mau melalui Alkitab. Alkitab ini juga seperti tadi ya, tanda peringatan itu mengingatkan kita. Alkitab juga berisi peringatan bahwa hidup kita ini di dalam dunia yang penuh dengan dosa, ada begitu banyak hal yang kita alami. Tapi Alkitab juga memberitahu kita kalau pertolongan kita ada di dalam Tuhan. Tuhan yang bisa membantu kita melawan dosa setiap hari. Karena kuasanya sudah mengalahkan dosa, maka kita kan tidak bisa kita melawan dosa sendiri ya. Dengan kekuatan kita memang tidak bisa. Karena itu kita mohon pertolongan Tuhan setiap hari, melawan dosa setiap hari. Kak, bagaimana kalau misalnya aku sudah meminta pertolongan Tuhan, lalu aku jatuh lagi ke dalam dosa? Bertobat. Bertobat itu maksudnya apa? Kembali kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong kita melawan dosa. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Ya, adik-adik, dari kalian, usia kalian sekarang ini, kalian harus selalu mengingat itu, bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki karakter yang menyerupai Dia. Ya, sifat kita harus menyerupai Tuhan. Jadi setiap hari Tuhan mau sedikit demi sedikit kita menjadi seperti Dia, seperti yang tadi ditampi ya, beras itu. Jadi nanti lama-lama yang tertinggal adalah yang kualitas yang bagus, yang baik, yang bisa dipakai. Nah, Tuhan mau kita juga seperti itu. Melalui pencobaan-pencobaan kita hadapi setiap hari. Kalau kita bisa jatuh dalam satu pencobaan, ingat, jangan lama-lama berdosa dalam keadaan seperti itu. Oh, kita sudah berdosa, kita tahu kita berdosa, lalu kita lama-lama berbuat dosa, kita menikmati dosa. Tuhan tidak mau seperti itu. Waktu Tuhan menggelisahkan kita, setelah kita berbuat dosa, langsung cepat-cepat datang kepada Tuhan, meminta ampun, memohon Tuhan untuk menolong kita menjalani hidup kita setiap harinya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Adik-adik, karena Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa bagi kita, kita pun patut bersyukur ya. Kita justru harus bersyukur karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 21 ya. Mazmur 145 ayat 21 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama. Mazmur 145 ayat 21.
Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, dan percaya itu. Maka setiap hari waktu kita mungkin punya keinginan ya berbuat dosa, kita minta pertolongan, Tuhan tolong kuatkan aku melawan dosa. Waktu mungkin kita tidak bisa melawan itu dan akhirnya kita jatuh berbuat dosa, kita langsung harus cepat-cepat datang minta ampun kepada Tuhan ya, dan memohon pertolongan Tuhan. Karena seperti itu, memang Tuhan tahu kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak bisa melawan dosa tanpa Tuhan yang menolong kita. Adik-adik, puji Tuhan ya untuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menguatkan kita kembali. Jadi adik-adik, kalau kalian tanya, kapan kita harus bertobat? Setiap hari. Karena setiap hari kita punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan selalu minta pertolongan Tuhan untuk membantu kita. Ya, karena kita tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Adik-adik, seperti ayat hafalan kita ya, mulut kita mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan karena kita merasakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan itu kiranya kita pegang dalam hidup kita setiap hari ya. Dan kita mau Tuhan mengubah kita sedikit demi sedikit setiap harinya. Kita akan menyanyikan lagu ini sambil mengumpulkan persembahan nanti ya, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan itu begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Dan biarlah ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami
menjalani kehidupan kami setiap harinya seperti apa yang Tuhan inginkan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang minggu ini. Kalau kami akan mengikuti pembelajaran di sekolah, kiranya Tuhan juga menolong kami. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberikan berkat bagi mereka. Berkati juga kami ya Tuhan, kesehatan kami, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami kesehatan yang baik. Buat orang-orang, teman-teman kami yang mungkin kami kenal, yang terkena COVID, kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, dan kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Kiranya Tuhan yang menolong kami di sisa hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.